Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nabila Khairunisa dari kelompok 8 izin mempresentasikan tugas yang berjudul kebutuhan materi dan silabus pendampingan literasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebutuhan materi, yakni kebutuhan materi mengacu pada kebutuhan atau persyaratan materi dalam konteks pendidikan. Kebutuhan materi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap penting yang harus dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ya, kebutuhan materi kegiatan literasi pada fase pembelajaran materi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman teks yang mengaitkan dengan pengalaman. Jadi, di samping memahami materi yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar, pelajar juga harus mempraktekkan apa yang telah dipelajari selama pembelajaran tersebut agar lebih mudah dan dalam pengaplikasian materi yang telah disampaikan oleh guru. Selain pemahaman dan praktek, kebutuhan materi juga memiliki aspek lain, yakni berpikir kritis. Maksud dari berpikir kritis di sini mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memahami materi yang telah disampaikan oleh sang tenaga pengajar, di mana kita telah membaca bukunya. Dan aspek selanjutnya yakni kreatif dalam pengolahan komunikasi, menanggapi teks dalam materi, kreatif dalam metode grafis seperti cetak, visual, dan lain sebagainya. Kebutuhan materi mengacu pada berikut ini merupakan contoh-contoh kebutuhan materi dan silabus pendidikan literasi untuk anak-anak, yakni kebutuhan materinya mencakup 1. Pengenalan tentang buku dan literasi. 2. Membaca dan menulis huruf alfabet. 3. Membaca dan menulis kata-kata sederhana. 4. Membaca dan menulis kalimat sederhana. 5. Memahami struktur teks atau judul, pengantar, isi, dan penutup. 6. Membaca dan menulis cerita ringkas. 7. Memahami konsep tentang judul, pengarang, dan tanggal terbit atau daftar pustaka. 8. Membaca dan menulis puisi atau pasal sederhana. Lanjut ke silabus pendamping literasi. Silabus pendampingan literasi adalah rencana pembelajaran yang mengarahkan kegiatan pengajaran dan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan literasi. Silabus ini mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi untuk membantu peserta didik memahami dan menerapkan keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan di materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Nurmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmal Sari dari kelompok 8. Akan menjelaskan langkah-langkah silabus pendamping literasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, merancang materi. Nah, di sana ada 3 bagian. Yang nomor pertama, yang satu identifikasi peserta, yang kedua pemetaan kemampuan awal, yang ketiga tujuannya. Yang pertama, identifikasi peserta. Tentukan siapa saja yang menjadi peserta pendamping. Yang kedua, pemetaan kemampuan awal. Lakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan literasi asal peserta. Yang ketiga, tujuannya yang ingin dicapai dalam pendampingan, misalnya meningkatkan kemampuan membaca, menulis. Terus yang kedua, merancang materi. Ada 3 bagian. Yang ke-1, pilih materi yang relawan, sesuaikan dengan materi kebutuhan dan minat peserta. 2. Fasilitasikan materi
digunakan berbagai jenis teks, maupun fisik, non-fisik, digital, membaca, menulis, diskusi, mempresentasikan. Yang ketiga, sesuaikan tingkat kesulitan. Pastikan materi sesuai dengan kemampuannya. Awal peserta dan secara bertahap-tahap meningkatkan kesulitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnin Mutakin dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan silabus pendampingan literasi. Di sana terdapat 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca, dan yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan yang keempat, memperkenalkan beragam jenis teks. 5, membangun minat baca. Oke, yang pertama itu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Di sini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menghasilkan teks secara efektif. Yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Itu bisa membangun kebiasaan membaca yang baik dan mendorong peserta untuk belajar secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Itu bisa mengajarkan peserta untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi. Dan yang keempat, memperkenalkan beragam jenis teks, seperti memberikan pemahaman tentang berbagai jenis teks, itu baik fiksi maupun non-fiksi. Yang kelima, membangun minat baca, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi peserta untuk mencintai kegiatan membaca. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang tujuan silabus pendampingan literasi. Saya berharap dengan tujuan ini kita semua bisa menjadi lebih kompeten dalam belajar. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8 terkait kebutuhan materi dan silabus pendampingan literasi. Jadi kita ambil kesimpulannya, yakni penting untuk selalu mengevaluasi dan memperbarui silabus berdasarkan kebutuhan dan perkembangan peserta. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.